Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Nah, baiklah teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2 subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Nah, untuk mopelnya hari ini kita belajar mopel IPS dan juga IPA. Nah, langsung saja teman-teman. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian energi. Apa sih yang dimaksud dengan energi itu? Nah, teman-teman, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Itu adalah pengertian dari energi. Nah, di sini Ustadz memiliki beberapa contoh bentuk-bentuk energi. Nah, yang pertama yaitu bentuk energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam sebuah benda. Contohnya, Ustadz memberikan contoh. Ada penggaris yang digosok-gosokkan di rambut. Nantinya penggaris tersebut akan mengeluarkan energi, yaitu energi potensial untuk menarik kertas biasanya kan. Nah, untuk yang kedua ada energi kinetik. Energi kinetik atau energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Contohnya apa? Contoh dari benda bergerak yaitu kincir angin, kincir air. Itu adalah contoh dari energi bergerak. Angin itu juga contoh dari energi kinetik tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan yaitu ada energi listrik. Nah, teman-teman, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Kita bisa lihat di rumah-rumah kita banyak sekali peralatan-peralatan yang memanfaatkan energi listrik itu. Untuk yang keempat ada energi panas. Energi panas didapat dari api atau panas bumi. Nah, selanjutnya yaitu ada energi cahaya yang didapat dari matahari. Ada energi bunyi, energi yang dihasilkan dari bunyi. Dan yang ketujuh ada energi kimia, energi yang dihasilkan dari proses kimia. Dan yang terakhir ada energi nuklir. Nah, energi nuklir ini energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir. Nah, untuk kelas 4 ini teman-teman, kita tidak mempelajari semua bentuk energi, tapi hanya sebagian saja. Nah, hari ini kita akan mempelajari energi listrik, energi cahaya, dan juga ada energi minyak bumi atau energi kimia. Nah, baiklah teman-teman, yang pertama yang kita pelajari adalah energi listrik. Pemanfaatan dari energi listrik. Apa sih manfaatnya energi listrik bagi kehidupan manusia? Banyak sekali teman-teman untuk manfaat dari energi listrik. Tentunya teman-teman pasti juga sudah tahu manfaatnya apa saja sih energi listrik itu. Nah, yang pertama di sini ada listrik sebagai penerang lampu, seperti gambar yang ada di tampilan handphonenya teman-teman atau layar laptopnya teman-teman. Nah, listrik sebagai penerang ini contohnya untuk pengaplikasiannya di lampu ini. Yang kedua ada listrik sebagai sumber energi. Sumber energi bagi apa? Banyak sekali. Bagi energi panas, bagi energi gerak, energi bunyi. Nah, yang ketiga ada listrik sebagai penghasil gerak. Nah, untuk yang ketiga ini teman-teman, listrik sebagai energi penghasil gerak contohnya di kipas angin. Dan yang keempat ada listrik dalam bidang medis. Nah, dalam bidang medis ini juga memanfaatkan energi listrik untuk menggunakan alat-alat medis. Yang kelima ada listrik pada gadget. Gadget atau handphone itu jangan salah, handphone itu memerlukan listrik, arus listrik. Dari mana? Dari baterai. Yang keenam yaitu listrik sebagai penghasil suara. Dan yang ketujuh ada listrik dalam olahraga. Nah, tidak hanya di rumah saja kegunaan listrik itu, tapi juga listrik itu bisa digunakan untuk olahraga. Contohnya apa? Nah, ketika kita senam membutuhkan yang namanya sound.
sound atau pengeras suara. Nah, pengeras suara itu tidak bisa dibunyikan ketika tidak dialiri oleh arus listrik. Makanya yang ketujuh ini listrik dalam olahraga. Selain itu apalagi banyak sekali alat-alat olahraga yang menggunakan arus listrik, seperti mungkin yang di rumah juga banyak yang memiliki. Contohnya ada sepeda listrik, ada lagi yang untuk berlari itu kan juga memanfaatkan menggunakan energi listrik atau baterai juga. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini Ustadz memiliki beberapa contoh bentuk energi listrik, pemanfaatan energi listrik dari lampu, setrika, kulkas, terus ada oven, ada AC, ada kipas angin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah energi matahari. Nah, energi matahari ini teman-teman banyak sekali manfaatnya. Untuk apa saja manfaat dari energi matahari itu? Yang pertama, sebagai sumber pembangkit listrik. Nah, jadi energi matahari ini bisa diubah menjadi energi listrik. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya panel surya yang biasanya di jalan-jalan itu kan di atas lampu pasti ada panel surya. Soalnya apa? Itu digunakan untuk menyimpan arus listrik atau mengubah arus dari energi matahari tadi, energi panas matahari atau energi cahaya tadi diubah menjadi arus listrik gunakan alat yang namanya panel surya. Nah, selain itu energi matahari juga bisa kita manfaatkan. Nah, sekarang musim penyakit seperti saat ini, banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan energi matahari untuk dijadikan atau membentuk vitamin D dalam tubuhnya. Setiap pagi mereka beraktivitas di bawah terik matahari, di bawah sinar matahari. Untuk apa? Untuk membantu tubuh kita memperoleh vitamin D. Selain itu, bagi tumbuhan juga berfungsi untuk proses fotosintesis. Bagi yang berada di wilayah pantai, biasanya dimanfaatkan untuk membuat garam, mengeringkan kerupuk, ikan asin, dan juga untuk mengeringkan pakaian bagi kita. Nah, selain energi matahari, kita juga akan mempelajari yang namanya energi minyak. Bagaimana proses pembuatan minyak bumi yang biasanya kita gunakan setiap harinya. Contohnya, kita gunakan untuk berkendara atau menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar mobil kita atau sepeda motor kita. Terus selain itu, bagi orang tua kita ketika memasak juga memerlukan yang namanya kompor gas. Nah, teman-teman, di sini Ustadz akan menjelaskan bagaimana cara proses pembuatan minyak bumi tersebut. Pasti semuanya tidak percaya mungkin. Jadi, minyak bumi itu aslinya berasal dari tumbuhan. Tumbuhan apa? Yaitu tumbuhan ganggang. Nah, ganggang yang ada di sungai atau ada di laut. Jadi minyak bumi itu banyak sekali ditemukan di area laut atau di danau seperti itu. Kenapa? Karena pada zaman dahulu kala, beberapa ribu tahun, beberapa juta tahun yang lalu, itu di perairan kita atau di perairan di bumi itu banyak sekali ditumbuhi yang namanya ganggang. Nah, dari ganggang ini yang hidup di air tawar juga di laut mengumpulkan energi dari matahari dengan proses fotosintesa. Jadi semua tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Tapi karena ganggang itu hidupnya di laut atau di dalam air, maka proses fotosintesis ganggang kan juga membutuhkan cahaya yang terang dari energi matahari tersebut. Nah, kenapa dari proses fotosintesa tadi, apakah sudah bisa menjadikan ganggang untuk berubah menjadi minyak bumi? Jawabannya
belum, masih banyak waktu, masih butuh banyak waktu lagi untuk menjadikan ke bumi, teman-teman. Nah, untuk yang proses kedua, setelah ganggang tadi sudah tidak bisa melakukan proses fotosintesis yang nantinya akan mati, untuk ganggang tersebut mati akan terendap dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung membentuk batuan induk atau source rock, batuan-batuan induk yang ada di dasar laut atau di dasar danau yang dalam. Nah, dari source rock tadi atau batuan induk tadi, kita lanjut ke tahap ketiga. Nah, source rock tadi terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Jadi pasti di dasar danau itu tidak selalu itu saja untuk dasarnya, pasti nanti akan tertumpuk sampai yang namanya source rock tadi terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Nah, proses penguburan berlangsung selama jutaan tahun lamanya, tertutup salah satu oleh batuan reservoir namanya. Jadi tadi yang terakhir itu adalah batuan-batuan reservoir yang ada di permukaan. Nah, untuk gangangnya tadi atau source rock yang sudah berubah menjadi source rock tadi berada di bagian paling bawah. Nah, karena adanya gradien geothermal, suhu batuan induk semakin panas, terjadilah proses pemanasan. Jadi geothermal karena itu di bagian bawah, kalau di bagian bawah bumi kan memiliki energi panas. Jadi dari source rock tadi terkena panas dari bumi, maka suhunya semakin meningkat. Lama-kelamaan source rock itu akan melebur atau berubah menjadi minyak tadi. Nah, kita lanjut ke tahap keempat seperti ini. Jadi source rock tadi atau karbon terkena panas dari bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon atau CH4 atau C2H6. Minyak atau HC bermigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. Nah, ini tadi dari source rock yang sudah terpanaskan tadi selama berjuta-juta tahun lamanya, ketika sudah berubah menjadi minyak, dia akan bermigrasi, tidak ada di bawah lagi, perlahan-lahan naik ke atas sampai di bawah permukaan batuan-batuan tadi. Jadi tempatnya tidak di akhir lagi. Nah, teman-teman, ternyata untuk membuat sebuah minyak bumi itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Jadi kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan secara bijak untuk memanfaatkan minyak bumi tadi. Nah, itu saja. Di sini Ustadz memiliki kata-kata untuk kita semuanya, termasuk Ustadz Pandu. Nah, angan yang selalu ke depan, manusia selalu merasa kurang dan kurang. Untuk bisa menikmati energi secara berkelanjutan, mari kita saling mengingatkan. Mari hemat energi untuk hidup kita ke depan. Dari Pandu Abdi Mega Setiawan. Nah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan juga selalu menjaga kesehatannya. Untuk hari ini Ustadz akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.